Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang besar, baik itu nikmat yang zahir ataupun nikmat yang batin. Dan alhamdulillah ini adalah awal daripada pertemuan dan perjumpaan kita semua. Afwan, ini baru perdana. Insyaallah taala kita akan terus mengadakan kajian-kajian insyaallah di bulan Ramadan dari kitab Fathul Majid, yaitu kitab tauhid, dan insyaallah taala kita pun akan membahas kitab Syarah Umdatul Ahkam, dan kemudian jika masih ada kesempatan kita akan belajar bahasa Arab. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan kefakihan kita dalam mempelajari kitabullah dan sunnah Nabi SAW, sehingga dimudahkan bagi kita untuk memahami Al-Quran. Karena Allah berfirman, walaqad yassarna fi hadzal Qur'an. Sungguhnya Allah telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang mudah, dan memahami Al-Quran bukan sesuatu yang sulit, tapi membutuhkan perjuangan dan mujahadah yang kuat dari dalam diri kita. Taib, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan sedikit mengambil hikmah daripada ujian dan musibah yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kita, khususnya di negeri kita dan di negeri-negeri kaum muslimin, yaitu adalah wabah corona atau dikenal dengan COVID-19. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, Allah berikan kepada kita kesabaran, karena sesungguhnya kesabaran ini adalah merupakan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak ada sesuatu pun yang Allah berikan yang lebih besar kepada seorang hamba minas sabri, melebihi daripada kesabaran. Karena kesabaran ini akan membimbing seseorang untuk senantiasa berada di atas kebenaran. Sedangkan orang-orang yang tidak sabar menghadapinya, mereka akan mudah untuk melontarkan kalimat-kalimat yang buruk, kemudian juga mengungkapkan sumpah-sumpah yang tidak benar, kemudian juga mereka mengeluh kepada manusia yang lainnya dengan keadaan-keadaan mereka. Apalagi banyak di antara kaum muslimin, saudara-saudara kita dan teman-teman kita yang mereka mengeluh terhadap keadaan mereka, dari ekonomi mereka yang merosot, dan juga rizki mereka yang mungkin tidak seperti biasanya mereka mendapatkan dengan baik, berjualan juga dengan mudah, kemudian juga mereka bekerja di tempat-tempat yang mereka bekerja di sana, kemudian juga ya subhanallah mereka mendapatkan penghasilan yang cukup untuk keluarga mereka. Dan sekarang Allah Subhanahu wa taala memberikan sedikit ujian saja kepada kita yang tujuannya adalah untuk memperbaiki keimanan kita, dan kesabaran ini menjadi awal daripada segala kebaikan. Pernah ada satu kisah, ada seorang ibu yang dia sedang sedih dan menangis di depan kuburan anaknya. Dan kisah ini sangat dikenal di kalangan kaum muslimin tentunya. Lalu kemudian Nabi SAW melewati seorang ibu ini, dan Rasulullah SAW beliau mengatakan, ya ummi isbir, wahai ibu bersabarlah. Maka kemudian si ibu ini, karena dia merasa bahwa ujian yang menimpa dirinya adalah sesuatu yang berat, karena dia ditinggal oleh anaknya yang sangat dia cintai. Kita bisa merasakan bagaimana keadaan seorang ibu yang dia sangat menyayangi anaknya,
dia rawat anaknya, disusui anaknya sampai 2 tahun atau mungkin kurang, atau mungkin ada yang lebih. Maka kemudian anak tersebut pergi meninggalkannya. Dalam keadaan anak ini masih kecil, masih sangat lucu sekali. Tentu hati seorang ibu ini sangat sedih. Tapi nasihat Rasulullah SAW kepada ibu ini, ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah wahai ibu. Maka ibu tersebut mengatakan, iyyaka anni fa innaka lam tusib bima yusibani. Pergilah engkau dari saya, karena sesungguhnya engkau tidak merasakan apa yang saya rasakan. Maka kemudian setelah Rasulullah SAW dan beberapa sahabatnya pergi dari tempat di mana ibu itu menangis, maka kemudian ibu itu mengetahui bahwa yang menyampaikan hal itu adalah Rasulullah SAW. Maka kemudian dia mencari Rasulullah dan akhirnya dia bertemu, dan Rasulullah memberikan nasihat, as-sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu adalah pada pukulan yang pertama. Semakin kuat kesabaran seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin banyak memberikan ganjaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang sabar tanpa hisab. Dan ini adalah ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan ganjaran itu tergantung daripada beratnya musibah. Ganjaran itu tergantung daripada beratnya musibah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna min a'zamil jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya seberat-beratnya pahala atau sebesar-besarnya pahala tergantung daripada besarnya musibah. Dan musibah yang datang kepada kita tidaklah seberapa ya dibandingkan dengan musibah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Karena sesungguhnya sebesar-besarnya musibah adalah al-anbiya, yaitu para nabi. Kemudian summal ladzi yalunahum, thummal ladzi yalunahum, kemudian yang setelahnya yakni as-sahabah ridwanullah anhum jami'an, dan kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yang khususnya mereka sabar dalam menjaga ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selain daripada kesabaran, kita harus benar-benar bertawakal, karena tidak ada keyakinan dalam diri seorang muslim bahwa orang itu terjangkit virus dengan sendirinya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la adwa wala tiyarah. Tidak ada penyakit yang menyerang atau menular dengan sendirinya, dan juga tidak ada tiarah, dan Rasulullah menyukai kalimat-kalimat yang baik. Yang dimaksud dengan ini adalah tidak ada virus yang menyebar dengan sendirinya. Tidak ada penyakit, wabah yang menyebar dengan sendirinya. Ini membantah ada seorang daripada orang Arab Badui yang dia mengatakan, wa kaifal ibil, bagaimana ada dua unta yang tadinya bergerak seperti seekor serigala dengan sangat semangatnya, lalu tiba-tiba ketika dia bergabung dengan unta yang terkena penyakit, lalu unta ini kemudian lemah dan tertular penyakit. Maka Rasulullah SAW membantah kalimat bahwa tidak ada penyebaran virus dengan sendirinya. Rasulullah SAW mengatakan, wa ma adwal awal, wa man adwal awal, maka siapakah adal awal, siapakah yang memberikan atau menulari unta yang pertama. Maka virus ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang dikehendakinya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wabah penyakit ala ma yasha, yaitu bagi orang-orang yang dikehendakinya, dan juga azab Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang kafir, dan juga merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala menimpakan sesuatu yang buruk kepada kita, bukan berarti itu buruk, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan takdir manusia
Allah berfirman, alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidz lahu waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulk. Dan sungguhnya kerajaan Allah lah milik Allah di muka bumi dan juga langit ini. Dan tidak ada yang Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak, sebagaimana orang-orang Nasara yang mengatakan bahwa Allah itu memiliki anak dan juga ada anak daripada anak Allah, ya. Dan ini adalah perkataan yang batil dan ini adalah kalimat-kalimat kufur. Dan Allah mengatakan faqaddarahu taqdira. Allah menetapkan takdir dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan takarannya. Ketika seorang hamba dia mengatakan, ya Allah, aku sudah tidak kuat dengan musibah ini, hakikatnya seorang hamba ini sedang mendikte Allah. Dan dia mengatakan, ya Allah, apabila engkau ingin menurunkan musibah, dilihat-lihat dulu, diukur-ukur dulu. Padahal Allah sudah mengukur semuanya dengan ukuran yang tepat, dengan ukuran yang benar. Karena kita tidak tahu apa yang baik buat kita dan apa yang buruk untuk kita. Maka kita bertawakal kepada Allah, yakin bahwa sesungguhnya tidak ada yang menimpa seorang hamba kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, jadi dia diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, uallimuka bi kalimat, ya, aku ajarkan kepada kamu satu kalimat, ihfazillah yahfazka. Ada hadis yang sangat panjang, jagalah Allah maka Allah akan menjaga kamu, ya, jagalah Allah maka Allah akan senantiasa berada di hadapan kamu. Apabila meminta maka mintalah kepada Allah, dan apabila memohon pertolongan minta pertolongan kepada Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya apabila manusia itu berkumpul dalam satu tempat untuk memberikan manfaat kepada kamu, la yanfa'uka illa ma qad kataballahu, tidak akan dapat memberikan manfaat kepada kamu kecuali apa yang sudah Allah tetapkan. Maka dan begitu juga mudarat, dan mudarat itu tidak datang kecuali dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam masa-masa seperti ini kita sabar, kita berqanaah dengan rizki Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita memiliki kelebihan dari rizki yang Allah berikan kepada kita, kita berikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang kesulitan, dan jangan meminta-minta. Jangan meminta-minta. Kecuali kita betul-betul butuh sekali baru kita meminta. Karena Rasulullah SAW dia pernah bersabda kepada Qabisah, bahwa tidaklah seseorang itu yang meminta-minta di luar daripada kebutuhannya, nanti di yaumil qiyamah dia akan dibangkitkan dengan wajah yang tidak ada kulit. Ini subhanallah. Maka kita jangan meminta. Kalaupun kita diberikan, kita terima. Walaupun kita memiliki mungkin kemampuan masih cukup, lalu ada yang memberikan kepada kita, kita terima. Kita bisa berikan kepada yang lainnya. Dan jangan mengeluh. Karena sesungguhnya lisan yang mengeluh itu akan membuat keadaan jauh lebih buruk lagi. Taib, yang selanjutnya adalah mari kita jaga diri kita di rumah. Kita mengikuti anjuran pemerintah dan juga para dokter, para ahli kesehatan dan juga para ulama. Kita beribadah khususnya nanti di bulan Ramadan, kita di rumah, kita beribadah di rumah. Kita ibadah sunnah, dari mulai sholatnya banyak sekali faidah yang kita bisa ambil di rumah kita. Kita bisa murojaah bacaan hafalan-hafalan kita. Kita pernah menghafal hadis. Ya setidaknya thalibul ilmi, para penuntut ilmu, dia menghafal hadis daripada kitab Arba'in An-Nawawiyah, dia menghafalnya. Kemudian Al-Quran, dihafalkan Al-Quran sesuai dengan kemampuannya. Kemudian dia juga bermurojaah, dia membacanya. Kemudian dia juga dari sholat rawatibnya ada 10 rakaat. Dalam hadis yang lain ada 12 rakaat. Begitu juga sholat duhanya, sholat witir di malam harinya sebelum tidur, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an melakukan sholat witir sebelum dia tidur, kemudian berwudu. Banyak sekali amal saleh yang kita bisa lakukan. Kita bisa istri membantu suami, suami membantu istri, mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Anak-anak kita anak-anak yang saleh. Ajarkan mereka Al-Quran. Kita punya ilmu, kita ajarkan mereka ilmu, ya. Dan kita didik mereka agar memiliki akhlak yang mulia. Karena sesungguhnya
tidak ada yang kita wariskan kepada seorang anak kita dari keturunan kita kecuali akhlak yang mulia. Karena adab ini menjadi hal yang paling utama sebelum kita menuntut ilmu. Sebagaimana Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, beliau mengatakan ta'allamal ilma 20. Sungguhnya saya mempelajari ilmu 20 tahun. Ya. Dan dia mengatakan wa ta'allamul adab 30. Ta'allamul adabi 30. Aku mempelajari adab selama 30 tahun dan mempelajari ilmu itu selama 20 tahun. Maka sebelum kita berilmu, menuntut ilmu, kita beradab. Kita beradab terhadap Al-Quran, kita berhadap kepada sumber ilmu yaitu As-Sunnah dan hadis Nabi, kita jaga dengan sebaik-baiknya, jangan taruh Al-Quran di sembarangan tempat, lalu kita membacanya dan kita memahami dan mendalaminya. InsyaAllah ta'ala banyak ada kajian-kajian online yang insyaallah kita akan bisa manfaatkan untuk amalan-amalan yang keseharian kita, biar karena kita tidak bisa hadir ke majelis ilmu, padahal hadir ke majelis ilmu didoakan oleh para malaikat, dibanggakan oleh Allah nanti di yaumil qiyamah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan liputi dengan rahmat Allah. Nah, kita bisa dari rumah dengan yang memiliki kuota, ya. Kita bisa lihat dari Facebook, dari IG atau dari YouTube, ya. Dan qadarullah kalau Anda pengen melakukan kajian di YouTube, tapi memang ada persyaratan. Syaratnya itu adalah harus 1000 subscriber, ya. Itu baru kita bisa live untuk melakukan kajian di YouTube. Insyaallah taala kita akan progres, mudah-mudahan sebelum bulan Ramadan, ya, atau pas bulan Ramadan kita bisa mendapatkan 1000 subscriber sehingga saya bisa melakukan kajian-kajian secara online, ya. Dan tape, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita stay di rumah. Kalaupun kita keluar rumah, kita menggunakan masker. Ada masker-masker yang bahan seperti ini pun juga bisa, atau mungkin masker-masker yang cukup lah, ya. Inilah sebagai ikhtiar, ya. Jangan antum samakan antara takut dengan virus dengan ikhtiar, yaitu menjauhkan wabah sesuai dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, firru minal mahzum kama tafirru minal asadi. Pergilah kalian atau beralihlah kalian daripada wabah, dari penyakit lepra saat itu, sebagaimana kalian berlari daripada singa. Ini adalah satu hadis, ya, yang menjadi dasar bagi kita. Dan sekarang juga pemerintah dan para ulama menyarankan untuk sholat di rumah. Kita tarawih di rumah bersama dengan keluarga yang punya istri. Kita tarawih dengan istri yang punya orang tua yang belum memiliki pasangan. Coba kita bisa bersama-sama dengan keluarga kita, insyaallah taala, ya. Dan bagi yang suami para khususnya, ya, bagi ayah yang disibukkan juga untuk mencari nafkah keluarganya, ana berharap kepada antum, ya, berharap kepada Allah, antum semua bisa melaksanakan amalan-amalan yang dengannya terbuka pintu-pintu rizki, dengan banyak berdoa, zikir pagi dan petangnya. Kemudian juga antum berusaha, misalkan berdagang, atau kalau antum masih bekerja, ya bekerja, ya, dan perbanyak sedekah. Dan sedekah itu tidak harus dalam bentuk uang saja atau makanan saja. Ya, kita bisa senyum kepada orang tetangga kita yang mungkin sedang lewat, ya, dan lain sebagainya, banyak sekali, ya. Menyingkirkan suatu dari pinggir jalan dan memberikan nasihat kepada orang saat ini untuk tidak berkeliaran, ya, secara bebas, itu juga merupakan sedekah, ya. Karena satu dalil yang menjadi dasar untuk tidak melakukan hal-hal yang mudarat, kata Nabi SAW, la dharara wa la dirar, tidak membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Jadi kalau kita menghindarkan orang lain dari bahaya dengan izin Allah, maka Allah akan berikan pahala kepada kita. Taib, ini adalah sebagai percobaan. InsyaAllah nanti di bulan Ramadan, ya, nanti akan ana kirim jadwalnya di Facebook. Kita akan mempelajari kitab Tauhid, Fathul Majid, dan juga syarah daripada kitab Tauhid. Kemudian kita akan mempelajari dari kitab akhlak para ulama as-salaf, yaitu para sahabat, ya. Kita juga nanti akan mempelajari kitab Umdatul Ahkam, yaitu tentang masalah
hukum-hukum ya, fikih-fikih kita akan mempelajari pelan-pelan insyaallah taala, dan insyaallah kalau ada kesempatan kita bisa mempelajari bahasa Arab ya. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan pada kita semua. Itu yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Jazakumullah khairan jaza kepada antum yang sudah bersama-sama bergabung. Ini adalah live pertama Ana, ini coba ya, mudah-mudahan suaranya juga bagus. Insyaallah nanti di waktu yang bersamaan kita dengan di IG juga, dan insyaallah nanti di YouTube juga ya, apabila subscribernya sudah cukup ya. Dan Ana juga belum buat channel, nanti insyaallah Ana buat channel dulu insyaallah. Itu saja mungkin yang bisa Ana sampaikan. Jika ada pertanyaan, tafadhol bisa di di kolom komentar, tafadhol silahkan. Insyaallah mudah-mudahan pertanyaan bisa Ana jawab. Nanti insyaallah ada tanya jawab nanti seputar masalah ibadah, masalah akidah dan lain sebagainya. Nanti pertanyaan dimasukkan saja, nanti insyaallah ada yang Ana jawab pada saat live dan ada juga yang tidak dijawab, dan mohon maaf. Insyaallah mudah-mudahan itu yang bisa Ana sampaikan. Jazakumullah khairan katsira wa khairan jaza kepada seluruhnya, dan khususnya kepada para asatizah yang senantiasa mengajarkan Ana tentang kebaikan-kebaikan, dan juga para ulama, para masyayikh yang mengajarkan Ana tentang kebaikan. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahala antum semua dengan pahala yang besar dan menjadikan jariah yang besar kepada kita semua. Itu saja mungkin yang bisa Ana sampaikan. Walafu minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.